mereview ya kios saya sendiri. Ini saya ingin mengedak atau mengecor, tapi bukan pakai dak konvensional, tetapi saya pakai inovasi terbaru. Jadi saya pakainya dak Hebel. Oke, kali ini kita bahas dari bahan bakunya dulu. Ini saya pakai besi siku. Kalau untuk bahan bakunya saya pakai besi siku 44 SNI. Jadi untuk ketebalan sekitar 3 sampai 4 mili. Sebetulnya di pasaran ada besi 44, tapi ada dua jenis. Yang pertama ya SNI, yang kedua istilahnya banci lah, ibaratnya KW-nya. Cuman kalau untuk saya sendiri, karena ini saya untuk rumah saya atau kios saya sendiri, saya pakai besi yang bagus gitu, yang SNI dengan ketebalan sekitar 3 sampai hampir 4 mili. Lebarnya 44 persis, jadi bukan kalau banci itu istilah 44, tapi ternyata lebarnya sekitar 3, sekian. Oke, gitu. Kita review ya. Oke. Ini untuk besinya sudah dilas semua. Jadi untuk modelnya kita tumpuk. Jadi kita gabungkan jadi dua. Nanti ini untuk penempatan batu bata ringannya. Nah, kalau belum tahu nanti untuk selanjutnya pasti saya jelaskan semua. Kenapa saya pakai dak batu bata ringan? Karena yang pertama budgetnya Aka Bonjo, ati karep bondo cepet, tapi kualitasnya kita bisa samakan dengan dak konvensional gitu. Kalau untuk perbedaan kita di budget itu sekitar hampir 48% lebih murah, dan ini tanpa limbah. Jadi pemasangan dak Hebel ini tidak memerlukan triplek. Lalu untuk bambu juga, penyangga bambu kita juga enggak pakai, paku juga enggak. Jadi kita pakainya hanya besi siku, dan penopang bawahnya kita mau pakai besi UNP juga bisa. Tapi kalau untuk saya sendiri, untuk kios saya luasnya 32 meter persegi, saya pakainya langsung cor gantung semua. Nah, bisa dilihat ini. Nah, ini cor gantung semua ini. Jadi nanti untuk besinya bisa dilihat di video selanjutnya. Jadi kalau untuk sekarang kita membahas di bahan bakunya. Untuk bahan bakunya kita pakai Hebel, mereknya Citicon. Mereknya Citicon dengan ketebalan 10 cm ya. Kenapa saya pakai 10 cm? Karena kalau untuk standarnya konstruksi, walaupun saya bukan anak teknik ya, tapi SMA-nya IPA lah ya, minimal tahu dikit ya. Enggak sombong ya, enggak. Maksudnya gini, kenapa saya pakai yang 10 cm? Karena yang pasti lebih kuat, lebih tebal, lebih kuat. Lalu 10 cm itu kalau misal kita memakai dak konvensional, itu ketebalannya sekitar sekali cor itu sekitar 12 sampai 14 cm. Ya. Jadi nyun sewu, kalau untuk dak pakai cor beton itu minimal pakai 12 sampai 14 cm. Kita anggaplah ini 10 cm dulu. Nanti atasnya kita pelur sekitar 1 cm. Nanti sisanya kita langsung pakai pasang keramik. Jadi mau ditambahi wire mesh juga boleh, lebih kuat, atau langsung dipelur langsung dipasang keramik juga bisa. Jadi sebetulnya kalau untuk tutorial pemasangan dak Hebel ini
di channel-channel YouTube lain sudah ada, cuman saya ingin membuktikan sendiri. Untuk berbagi pengalaman sendiri, saya aplikasikan di kios saya sendiri dengan luasnya sekitar 32 meter persegi. Oke, kalau besinya ini saya pakai besi SNI 44. Ini 44 SNI ya, ketebalannya lumayan. Ini ketebalannya sekitar 4 ya, 3, sekian. Ini SNI betul. Per batangnya beratnya sekitar 13 sampai 14 kilo. Panjangnya 6 meter. Jadi kalau untuk luas 32 cm persegi, yang saya 32 meter persegi, saya membutuhkan sekitar 80 batang 80 batang besi siku ya, besi siku. Jadi besi siku, kalau mau teman-teman mau pakai yang 33 banji juga monggo, silakan. Mau pakai 44 banji silakan, harganya juga terpaut. Kalau untuk yang SNI 44 SNI saya dengan harga kemarin saya dapat satu lonjornya 6 meter itu sebesar seharga 118.500. Jadi lumayan agak mahal, cuman kalau dihitung-hitung nanti kita ulas untuk perbedaannya ya. Perbedaan kenapa saya pakai dagable, bukan nggak pakai konvensional, karena untuk budgetnya bisa di-press menjadi kita lebih ngirit 48% lebih murah. Ini sudah dipasang ya besi sikunya. Jadi modelnya ini digabung jadi satu. Lalu yang dalam ini posisi dalam untuk penempatan batu bata ringannya. Karena saya nggak pakai besi kotak atau besi UNP untuk penopangnya, jadi saya pakai cor gantung semua, biar nggak geser ya ini ya, biar lebih kuat sama nggak geser. Kita tanam betoneser, kita bolong, lalu kita alaskan di sini, nanti kita gerinda tipis-tipis di sini biar nggak cembung ya ini ya. Nah ini contohnya. Jadi ini pakainya siku besi siku ya. Ini ternyata ketebalan kalau SNI itu ternyata 4,2 mili, jadi tebal banget ya. Kalau pakai besi banci 44 itu ketebalan cuma 2, berapa mili, nggak sampai 3 lah, tipis kalau banci. Kalau SNI kita pasti lebih akurat itu. Nah ini timboknya, timboknya ini dari Bang Kadir. Ini spesialis yang ngelas ya, yang ngelas. Jadi kalau ingin teman-teman membuat dagable, yang pasti ada kolaborasi antara tukang las yang handal dengan tukang bangunan. Jadi kalau saran saya buat teman-teman ya, kalau teman-teman punya referensi tukang las yang oke, bisa diberi kepercayaan ya, monggo langsung dikolaborasikan sama tukang bangunannya. Terus terang saya di sini juga belum pernah untuk memasang dagable ya. Jadi baru pertama kali, dan saya ingin membuktikan aja bahwa dan berbagi pengalaman buat teman-teman bahwasanya ini ngecor apa ya, ininya ngecor bisa budgetnya bisa dipreskan. Jadi ibaratnya kita press
kalau untuk menggunakan dag hebel sendiri lumayan sekali untuk budgetnya, jadi bisa diminimalisir ya. Nih coba dia di bawahnya kan tidak ada penopangnya, jadi saya hanya mengandalkan cor gantung di setiap ini. Pak, ini berapa senti Pak jarak ini cor gantung ke cor gantung? 1,5 senti ya, 1,5 meter, sorry. Untuk jaraknya dari cor gantung 1 ke cor gantung 2 itu 1,5 meter. Jadi kalau teman-teman mau dikolaborasikan, dikombinasi dengan besi UNP itu bisa. Jadi cor gantung hanya 1 di antara di setiap 1 meter dikasih besi UNP juga bisa. Jadi nanti tinggal ngelas aja, nggak perlu ngebur kayak gini ya. Kalau saya sih karena ini aplikasi saya sendiri, maksudnya buat toko saya sendiri, jadi saya kasih yang bagus-bagus untuk bahan bakunya. Tapi ya semua kembali ke pribadi masing-masing gitu. Untuk tampak dari bawah seperti ini, lebih bagusnya untuk besinya dicat warna coklat ya, biar kelihatan seperti kayu gitu. Seperti itu. Kalau biar hebelnya bagus lagi, bisa dikasih di pelamir itu, nanti yang bolong-bolongan bisa ketutup, jadi biar halus kelihatannya. Ini sudah terpasang ya, sudah 90% ya, walaupun ada beberapa yang belum saya pasang untuk hebelnya. Rencana untuk dag hebel saya ini yang bagian atas memang saya buat 2 kamar, 1 kamar mandi ya. Di sini balokannya ada balokan lagi, di sana ada balokan lagi. Jadi di sini ada 1 kamar, di sini kamar mandi, yang di bagian sini untuk kamar tidur atau untuk isoma. Memang di sini untuk sela-selanya belum sempat saya isi perekat ya, tapi rencana hari ini saya isi semua perekatnya, lalu kita rencana kita pelur 1-2 cm, lalu kita pasang keramik gitu. Kalau memang sudah selesai, batu bata naik semua, kita pasang keramik. Oh iya, ini untuk besinya sebelum dipasang, kalau memang teman-teman mau pakai, kita mainin dulu ya, jangan lupa dimainin dulu biar anti karat. Tuh, saya maininnya pakai merek ini, Meiji. Tuh. Saya di sini untuk berbagi pengalaman aja ya buat teman-teman. Buat teman-teman ya, jadi kalau mau teman-teman pakai dag hebel silahkan. Kalau kurang yakin mau pakai dag konvensional silakan, atau bondek silakan. Kalau saya di sini kan menyesuaikan sama budget. Jadi kalau budget memang lebih murah dag hebel. Tapi kan semua kembali ke pribadi masing-masing. Jadi kalau memang teman-teman kurang yakin, ya mending dag konvensional aja. Cuman memang mahal, habisnya pasti lebih banyak 2 kali lipat lah daripada dag hebel itu. Mungkin itu dulu ya buat teman-teman sekalian, kita lihat ya. Oke, nah nanti untuk setelah ini mungkin saya videoin habisnya berapa totalnya.
selanjutnya saya videoin. Oh iya, saya perekannya pakai mortar ini ya, CA ya, Siti Abadi itu. Jadi untuk di sana nanti kamar mandi, kamar juga ini untuk spare part ya, untuk gudang spare part. Oke ya. Sekali lagi saya di sini tidak merasa menggurui, yang pasti saya di sini untuk berbagi pengalaman aja tentang dagable ya. Jadi ini perhitungan dagable yang saya aplikasikan di kios saya. Untuk luasnya 32 meter persegi ya. Untuk hebelnya kita membutuhkan sekitar 3 kubik kemarin. Per kubiknya saya dapat 700.000, sudah termasuk satu sak perekat. Jadi saya membutuhkan 3 kubik, jadi 700.000 dikali 3, jadi totalnya 2.100.000 ya, sudah termasuk perekat. Jadi saya mendapatkan 3 perekat. Lalu untuk besi-siku saya memakai SNI ya, 44. Untuk per batangnya saya dapat 118.500. Saya membutuhkan 80 biji atau 80 batang, totalnya sekitar 9.420.000. Lalu untuk ongkos las cat, untuk cat dasar ya, cat meni dasar pemasangan itu saya membutuhkan 4 hari. Hitungannya saya per meter perseginya saya kenanya 180.000. 180.000 itu sudah termasuk pemasangan ya, pemasangan di atasnya. Jadi sampai jadi karena luasnya 32 meter persegi, totalnya sekitar 5.760.000 ya, ini 6 ya. Lalu untuk pembuatan cor gantung, kemarin saya membutuhkan dana sekitar 3,5. Jadi waktu yang saya untuk pemasangan dagable itu hanya membutuhkan 4 hari pemasangannya ya, pemasangan. Jadi untuk pemasangan semua saya 4 hari jadi, dengan total 20.480.000 rupiah. Oke, kalau ini untuk estimasi ya, ini estimasi. Jadi sebelum saya memakai dagable, jadi saya sempat menghitung untuk estimasinya dengan luas 32 meter persegi itu sekitar ini sampai bawah saya terangkan. Oke, untuk yang udah konven ya, jadi ini hitungan estimasi, belum saya lakukan, tapi saya sudah ibaratnya menghitung kira-kira habisnya berapa. Untuk udah konvensional, saya kemarin sempat memakai jasa truk molen. Jadi ada salah satu perusahaan besar ya untuk cor. Saya kenal sama teman saya kerja di salah satu perusahaan tersebut. Itu saya dikasih harga 720.000 meter persegi dengan ketebalan 12-14 cm. Jika saya memakai jasa tersebut, saya ngecor sekitar 32 meter persegi dengan estimasi biaya 23.40 rupiah. Itu belum sama mungkin ada tambahan ya, seperti rokok untuk pegawainya dan lain-lain. Mungkin itu kita nggak usah mikir yang lain-lain dulu, yang masih dasarnya dulu ya. Untuk rangka besinya saya kemarin menghitung untuk luas 32 meter persegi, untuk rangka besinya yang sebelum dicor itu kisaran habisnya 8.770.000. Oke, untuk rangka besinya ya, ini estimasi ya. Nah, untuk triplek saya memakai yang harga 190 yang agak tebal.
saya membutuhkan 9 lembar. Dan triplek ini pasti menjadi limbah, pasti dibuang ini. 190.000 untuk 9 lembar, totalnya 1.710.000. Ini pasti dibuang lah. Ini pasti menjadi limbah. Lalu untuk penyangganya saya pakai bambu. Kemarin saya hitung sekitar 55 piece ya, atau 55 batang. Satu batangnya sekitar 18.000. Jadi saya kenanya sekitar 990.000. Ini estimasi, bisa lebih ya. Jadi kita juga nggak tahu. Nah, di sini semuanya itu belum termasuk waktu, tenaga tambahan ketika untuk membantu cor. Pasti nggak mungkin, apalagi saya kan memakai 3 tukang, 2 tukang dan 1 mandor. Mandor tukang tetap kan semua kerja. Pasti untuk beliau-beliau pasti ada minta tambahan. Belum lagi nanti ada keamanan. Posisi saya di pinggir jalan raya untuk kios saya, pasti di situ pasti ada keamanan karena untuk pengecoran memakan hampir 3/4 atau setengah dari badan jalan, itu pasti ada keamanan di situ. Lalu untuk limbahnya pasti untuk kedua ini, paku, triplek, untuk bendrat, kawat bendrat pasti dibuang ya, pasti dibuang. Jadi ibaratnya ini limbahnya ini kan dibuang, jadi kita menyiapkan sekitar 2.600.000-an atau 2.700.000, bahkan bisa sampai 3 juta itu dibuang gitu loh. Nah, kalau ini untuk estimasi tenaga dan paku, lalu untuk kawat bendrat saya estimasikan 2 juta aja lah, ini paling sedikit, belum sama yang lain-lainnya gitu. Mungkin yang lain-lain bisa apa ya, untuk papan cor itu kan kita juga memikirkan di situ. Jadi untuk estimasi ini totalnya sekitar 36.510.000 itu. Jadi misal ini dikurangin, dapatnya berapa sih ya? Paling tidak kita bisa menghemat sekitar 16 juta. 16 juta ini bisa untuk membuat kamar 2 dan kamar mandi, atau bisa belanja untuk keramik banyak, atau bisa untuk membuat apa ya, misal katakan kita beli keramik, beli pasir juga bisa. Jadi lumayan lebih ngirit 16 juta. Cuman di sini saya sekali lagi, saya di sini tidak menggurui ya. Jika teman-teman di sini ingin memakai dak konvensional, ya monggo silakan. Jadi gitu. Kalau memang sudah yakin, ya monggo silakan. Yang pasti saya di sini hanya untuk berbagi pengalaman saya sendiri. Itu saya berbagi pengalaman buat teman-teman ya, buat teman-teman pengalaman saya sendiri gitu, dari pengalaman saya sendiri. Jadi kalau misal teman-teman saya yakin pakai dak konvensional, ya monggo silakan, atau saya yakin pakai dak bondek, saya pakai bondek, monggo silakan. Jadi di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Mungkin itu aja ya teman-teman. Jika ada yang salah, mungkin saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya sekali lagi saya tidak merasa menggurui itu, jadi saya ingin berbagi cerita sama pengalaman aja buat teman-teman yang ada di sini. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.